Assalamualaikum, ada update dari Fabrizio Romano yang akan gue bahas di video kali ini. Menyangkut beberapa nama, yaitu pertama, Fabrizio Romano menjelaskan terkait dengan situasi di Tottenham Hotspur ya. Igor Tudor selesai dan saat ini diinformasikan bahwa Roberto De Zerbi ini menjadi target betul dari Tottenham Hotspur untuk didatangkan bahkan lebih awal, karena Igor Tudor tadinya rencananya memang hanya sampai dengan musim panas, lalu setelahnya Tottenham Hotspur akan mencari manajer permanen selanjutnya. Tapi dengan keadaan yang perubahan yang secepat ini, maka Tottenham Hotspur disebutkan akan berusaha untuk mendatangkan Roberto De Zerbi. Apa ini artinya untuk Manchester United? Disebutkan bahwa Manchester United dengan Roberto De Zerbi memang ada minat ya, ada ketertarikan. Dan ini sudah terlihat dua musim panas yang lalu, di mana Manchester United berusaha untuk mencari pengganti dari Erik ten Hag. Roberto De Zerbi merupakan salah satu nama yang Manchester United melakukan komunikasi dalam hal tersebut. Ya, Manchester United berminat memang untuk mendatangkan Roberto De Zerbi, yang akhirnya tidak terjadi. Tapi yang menarik juga bahwa ya, yang melakukan proses untuk melakukan pendekatan kepada De Zerbi adalah Ineos, Sir Jim Ratcliffe ya kan, dan juga nama-nama lain yang saat ini masih berada di Manchester United. Tapi setelahnya memang tidak pernah ada kabar yang secara intensif begitu ya, mengabarkan memang Manchester United ini mendekati Roberto De Zerbi, terutama untuk musim ini. Masih sebatas menurut gue informasi di media yang mengaitkan dengan Manchester United. Kenapa ini terjadi? Karena memang Ineos ingin memberikan waktu kepada Michael Carrick, terutama untuk membawa Manchester United mencapai target yang ingin dicapai musim ini, yaitu adalah tiket Eropa atau bahkan mungkin Champions League. Nah, dari situ memang keadaan Manchester United dengan De Zerbi ini seperti ataupun semacam kayak pasang surut ya. Dan dengan informasi kemungkinan besar De Zerbi ini menjadi incaran utama dari Tottenham Hotspur, menurut gue ini akan berpengaruh ke keadaan ya bursa manajer ataupun juga head coach untuk Manchester United musim depan, di mana Michael Carrick menjadi nama favoritnya. Dan dengan pilihan yang semakin mengkerucut, semakin kecil, menurut gue peluang Michael Carrick untuk menjadi manajer ataupun head coach permanen Manchester United untuk musim depan ini semakin besar ya. Fabrizio Romano mengatakan bahwa saat ini klub ini masih terus ya mengevaluasi, masih terus mengamati Michael Carrick. Tapi fakta bahwa Michael Carrick memiliki hasil yang positif bersama dengan Manchester United, Michael Carrick memiliki hubungan yang positif dengan pemain Manchester United, terutama di dressing room. Michael Carrick juga sudah memiliki komunikasi hubungan yang baik juga dengan manajemen Manchester United. Ini jelas menurut gue menjadi modal besar bagi peluang ya Michael Carrick untuk diangkat sebagai manajer permanen ataupun head coach permanen bagi Manchester United untuk musim depan. Ini sekaligus juga kalau gue sambung ke beberapa video terakhir dari analisa berbagai jurnalis ya, salah satunya gue lupa siapa itu, yang mengatakan bahwa memang ini hanya tinggal tunggu waktu saja. Dan menurut gue nampaknya perkiraan tersebut hampir dapat bergulir semakin besar. Mungkin akan memang Michael Carrick yang akan menjadi manajer permanen dari Manchester United musim depan ya. Tentu saja belum ada keputusan resmi dari Manchester United. Lalu Fabrizio Romano juga memberikan informasi terkait dengan target-target lini tengah bagi Manchester United. Ada nama Marcos Llorente. Ini yang dihubungkan dengan Premier League, dengan tim Premier League, termasuk juga dengan Manchester United. Tapi diinformasikan oleh Fabrizio Romano bahwa Marcos Llorente intinya dia masih lebih ingin terus berada di Spanyol, di La Liga. Terutama ya disebutkan bahwa Marcos Llorente ini sangat menikmati situasinya bersama dengan Atletico Madrid. Dan kalau gue ingat ya, memang beberapa waktu yang lalu termasuk Andy Mitten ini memberikan informasi bahwa Manchester United juga mengeksplorasi opsi di luar Premier League, termasuk juga opsi di La Liga. Gua nggak tahu apakah memang Marcos Llorente ini adalah pemain yang juga berusaha untuk dieksplorasi kemungkinannya oleh Manchester United ataukah nama lain. Tapi memang ada hubungan, memang ada pemberitaan katakanlah seperti itu yang mengaitkan Marcos Llorente dengan tim di Premier League termasuk juga Manchester United. Fabrizio Romano mengatakan
peluang tersebut kalau yang dari gua tangkap ya nampaknya tidak besar, karena memang sang pemain lebih memilih untuk terus berada di La Liga. Dia sangat menikmati waktunya di Atletico Madrid. Lalu bagaimana dengan Bruno Guimaraes? Ya, Fabrizio Romano mengatakan bahwa memang Bruno Guimaraes ini selalu memiliki apresiasi oleh Manchester United, artinya memang dilihat sebagai pemain yang memiliki kemampuan. Tapi dari sisi usia misalnya ya, Manchester United ini memiliki pilihan yang lain atau memiliki keputusan yang lain. Di samping juga fakta Bruno Guimaraes ya, pihak Manchester United dan juga Bruno Guimaraes disampaikan oleh Fabrizio Romano tidak dalam pembicaraan yang aktif dan tidak ada proposal yang resmi juga ini yang dikirimkan oleh Manchester United ke agen dari Bruno Guimaraes. Memang Manchester United ini bertemu dengan agen dari Bruno Guimaraes beberapa pekan yang lalu, tapi ini tidak berarti bahwa mereka ini bernegosiasi dengan atau terkait dengan Bruno Guimaraes ya. Karena sang agen ini juga mewakili banyak pemain dan ini sangat normal bagi sebuah klub seperti kayak Manchester United untuk bertemu dengan agen-agen top di Eropa. Dan yang menarik kalau dilihat ya, agen dari Bruno Guimaraes ini juga merupakan agen yang sama dengan Matheus Cunha. Jadi bisa jadi ini hanya pembicaraan formal saja, melakukan pengecekan kurang lebih seperti itu ya, terkait dengan keadaan Matheus Cunha di Manchester United. Tidak ada kaitannya secara langsung dengan Bruno Guimaraes. Ini yang gua tangkap dari apa yang diinformasikan oleh Fabrizio Romano. Dan bagaimana dengan Sandro Tonali? Sandro Tonali diinformasikan oleh Fabrizio Romano ini memang menjadi sebuah opsi bagi Manchester United terkait dengan lini tengah. Ya, Newcastle United diinformasikan oleh Fabrizio Romano memang sudah memperkirakan ada pergerakan ya untuk mendatangkan Sandro Tonali dari klub-klub lain, dan sang pemain pun juga memiliki keterbukaan untuk pindah ke klub yang baru. Manchester United sangat mengapresiasi sang pemain. Sudah ada kontak yang dilakukan ya antara Manchester United dan kubu dari Sandro Tonali, tapi jelas belum ada hal yang ofisial, hal yang resmi nih terkait dengan mendekati Sandro Tonali. Dan ya, Manchester United jelas di musim panas nanti akan kehilangan Casemiro. Ini sudah dikonfirmasi, gue juga sudah sampaikan videonya di beberapa kesempatan yang lalu. Dan situasi juga terkait dengan lini tengah Manchester United ini juga tidak lepas dari Kobbie Mainoo yang proses perpanjangan kontraknya ini semakin mendekati tahap akhir. Artinya memang semakin dekat untuk dirampungkan proses perpanjangan kontrak dari Kobbie Mainoo. Ini juga sempat diinformasikan oleh Fabrizio Romano ya, bahwa memang ada pembicaraan yang semakin terdepan, semakin mendekati kesepakatan kurang lebih seperti itu untuk Kobbie Mainoo ini bertahan dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi di Manchester United, dan juga valuasi yang lebih naik ya dari sisi gaji misalnya dan lain-lain dari seorang Kobbie Mainoo. Jadi memang lini tengah Manchester United ini menjadi lini yang salah satu yang tersibuk, bukan hanya terkait dengan pemain yang didatangkan, tapi juga pemain yang misalnya kontraknya diperpanjang dan juga kemungkinan lainnya. Tapi ya menarik juga bagaimana situasi terkait dengan Michael Carrick yang dibahas tadi di awal, bahwa memang keadaan nampaknya semakin mengkerucut nih. Nama dari kandidat untuk mengisi posisi manajer ataupun head coach permanen dari Manchester United, kalau kita bandingkan kayak mungkin sebulan yang lalu ataupun 2 bulan yang lalu, ini kan masih sangat banyak sekali ya. Lalu pelan-pelan semakin jelas ini nama-namanya siapa saja. Dari kejelasan nama-nama tersebut ternyata semakin mengkerucut juga dengan keadaan yang berbeda-beda ya. Misalnya ya ada beberapa nama yang lebih memilih untuk memberikan komitmen jangka panjang kepada klubnya ataupun timnya masing-masing saat ini. Lalu juga tentu saja ada hal seperti kayak Roberto De Zerbi yang juga dikaitkan dengan Manchester United, tapi saat ini justru lebih dekat dengan klub lain. Dan dari hal-hal tersebut termasuk juga situasi positif dengan Michael Carrick yang membawa arus atau aliran ini nampaknya memang menuju ke Michael Carrick. Bagaimana menurut Sobat Formula United? Informasi-informasi ini termasuk juga situasi lini tengah. Haruskah lini tengah menanti dulu siapa
definitif ataupun juga keputusan resminya manajer ataupun head coach Manchester United, ataukah ada situasi yang lain Manchester United misalnya mendatangkan pemain dulu, memastikan pemain dulu, di mana ya ada beberapa nama yang tadinya juga dihubungkan dengan Manchester United seperti kayak Bruno Guimaraes, tapi ternyata tidak pernah ada sesuatu yang lebih serius dari hanya pembicaraan awal saja. Marcos Llorente pun juga menjadi nama profil yang dikaitkan dengan Manchester United, tapi Sandro Tonali menurut gua saat ini dari informasi di media ini merupakan nama yang paling kuat untuk didatangkan, untuk diincar oleh Manchester United untuk musim panas nanti, terkait dengan situasi lini tengah ya dari Manchester United yang juga sangat dinamis ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.